Cerita rakyat, legenda Putri Pukes dan Danau Laut Tawar. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di kampung Nosar yang terletak di dataran Tanah Gayo, hiduplah seorang putri raja yang dikenal dengan nama Putri Pukes. Sang putri sangat disukai oleh warga kerajaannya, khususnya laki-laki, karena kecantikan wajah dan kelembutan hatinya. Meskipun begitu, cintanya hanya tertuju pada seorang pangeran dari kerajaan sebelah di negeri seberang, Bener Meriah. Sayangnya, perjalanan cinta sang putri dengan pangeran yang bernama Mude sama sekali tak mudah. Selain karena sang pangeran yang bertempat tinggal terlalu jauh dari kediaman sang putri, kedua orang tua Putri Pukes juga tidak memberikan restunya. Bagaimana tidak, sang raja yang kesulitan mendapatkan keturunan itu harus merelakan satu-satunya putri yang ia miliki untuk seorang pangeran. Untungnya, berkat kegigihan sang putri untuk mempertahankan hubungan, akhirnya hati kedua orang tuanya pun luluh. Bahkan, sang putri sampai hendak dinikahkan oleh sang raja dengan Mude Suara. Pesta pernikahan antara Putri Pukes dengan sang pangeran dari negeri seberang akhirnya diadakan. Setelah pesta berlangsung, kebahagiaan pun menyelimuti hati sang putri. Namun di sisi lain, ia juga merasa sedih karena setelah menikah, ia harus meninggalkan kedua orang tuanya. Sesuai dengan adat Gayo saat itu, pengantin tidak diperbolehkan melakukan perjalanan bergandengan atau bersama-sama. Oleh karena itu, sang pangeran berangkat terlebih dahulu ke kerajaannya. Barulah beberapa jam kemudian, sang putri akan menyusul. Setelah beberapa jam, tibalah waktu sang putri menyusul ke kerajaan suaminya. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Sang ayah dan ibu pun sebenarnya merasa sedih karena tak akan bisa melihat putrinya setiap hari. Namun bagaimanapun juga, mereka tetap harus rela melepas buah hatinya pergi. Sebagai seseorang yang baik dan bijaksana, sang ayah tak lupa menitipkan sebuah pesan kepada Putri Pukes. Pergilah bersama para pengawal, nak. Namun ingatlah satu hal yang harus kau jaga. Setelah melangkahkan kaki keluar dari istana ini, jangan pernah sekalipun kamu menolehkan kepalamu ke belakang. Meskipun merasa bingung dan heran dengan pesan tersebut, Putri Pukes tetap mengiyakan kemudian berangkat bersama para pengawalnya. Tak lupa, sang ratu membawakan beberapa peralatan rumah tangga seperti kuali, kendi, lesung, alu, piring, cawan, dan periuk. Selama perjalanan menuju ke kerajaan sebelah, Putri Pukes selalu teringat akan kedua orang tuanya. Tak ayal hatinya terasa berat dan sedih. Saking sedihnya, tanpa sengaja ia menolehkan wajahnya ke belakang. Saat itu, datanglah petir yang menyambar disertai hujan lebat. Dengan terpaksa, rombongan Putri Pukes itu harus berteduh di dalam sebuah goa. Agar tubuhnya yang kedinginan menjadi hangat, sang putri berdiri di sudut goa yang agak dalam. Namun secara perlahan, tubuhnya justru mengeras dan menjadi batu. Putri Pukes pun hanya bisa menangis, menyesal karena tidak mengindahkan pesan kedua orang tuanya. Seharusnya ia tidak menolehkan kepalanya ke belakang selama perjalanan menuju ke kerajaan sebelah. Namun,
Kini ia hanya bisa meratapi penyesalannya itu tanpa bisa bergerak lagi. Sementara itu, di luar goa hujan terlihat mulai reda. Rombongan pengawal pun merasa kalau mereka sudah cukup beristirahat dan ingin melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian masuk ke dalam gua untuk memanggil Putri. Tuan Putri, hujan telah reda. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Sang pengawal memanggil berkali-kali. Sayangnya, tak ada jawaban sedikit pun dari sang putri. Terpaksa, para pengawal pun pergi menghampiri tempat sang putri menghangatkan diri, seraya memanggil namanya. Namun tetap saja, sang putri tidak memberikan jawaban. Para pengawal mulai merasa khawatir dan bergegas masuk ke gua lebih dalam. Ketika akhirnya menemukan sang putri, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati Putri Pukes telah mengeras dan menjadi batu. Sang pangeran yang sudah berjalan terlebih dahulu mendengar kabar kalau putri pujaan hatinya telah berubah menjadi batu. Dengan penuh kesedihan, ia berdoa agar bisa diubah menjadi batu juga. Pada akhirnya, kisah cinta antara Putri Pukes dan Pangeran Mude berakhir tragis. Hingga kini, batu tersebut masih bisa dilihat. Bentuknya terlihat seperti orang bersanggul yang bagian bawah tubuhnya lebih besar. Konon, menurut kepercayaan warga setempat, batu tersebut berukuran lebih besar di bawah karena Putri Pukes terus menangis dan air matanya yang mengalir di dekat kakinya turut mengeras menjadi batu. Tak jauh dari lokasi gua, terdapat akses jalan yang dahulu kabarnya bisa tembus hingga ke Aceh Jaya. Di jalan itu terdapat patung berukuran manusia yang kabarnya merupakan perwujudan dari sang pangeran. Sementara itu, hujan yang terlampau lebat membuat kawasan di sekitar gua berubah menjadi danau. Oleh para penduduk setempat, danau itu disebut dengan nama Danau Laut Tawar. Itulah kisah Putri Pukes dan Danau Laut Tawar. Ada sebuah pesan moral yang didapatkan dari cerita ini, yakni turutilah perintah kedua orang tua, yakinlah bahwa larangan yang mereka berikan padamu demi kebaikan untuk hidupmu sendiri. Cerita rakyat, legenda batu belah, batu bertangkup. Pada zaman dahulu kala, di sebuah dusun di Gayo, Aceh, hiduplah satu keluarga petani yang miskin. Mereka hanya memiliki satu petak kecil ladang yang tak bisa menghidupi mereka sepenuhnya. Meskipun mereka juga memiliki 2 ekor kambing, ternak tersebut kurus dan sakit-sakitan. Demi bisa menyambung hidup, mereka menjala ikan di Sungai Keruang, Pausangan, atau memasang jerat burung di hutan. Hasil ikan atau burung yang terjerat dalam perangkap kemudian dijual di kota. Pada suatu hari, terjadi musim kemarau dahsyat dalam kurun waktu yang lama. Hal tersebut menjadikan sungainya kering dan tanaman meranggas. Keluarga petani pun merasa sedih dan kebingungan. Tak hanya tanaman-tanaman di ladang mati, tapi mereka juga tak bisa mencari ikan di sungai. Sang istri petani pun mencari cara untuk bisa membantu menghidupi keluarganya. Terkadang, ia membuat sebuah periuk dari tanah liat di pinggir sungai, lalu menjualnya ke kota. Namun tetap saja penghasilannya tidak terlalu banyak. Petani tersebut memiliki 2 orang anak. Sang sulung berumur 8 tahun, sementara si bungsu masih berusia 1 tahun. Sang sulung memiliki sifat sangat nakal
dan tidak sopan. Ia sering merengek kepada kedua orang tuanya untuk meminta uang, tanpa mempedulikan apakah mereka memiliki uang lebih atau tidak. Lebih parahnya lagi, ia tak pernah mau menjaga adiknya dan justru bermain sendiri tanpa memedulikan apa yang tengah dilakukan sang bungsu. Bahkan si bungsu pernah nyaris tenggelam di sebuah sungai karena tidak diawasi olehnya. Suatu hari di musim kemarau, keluarga petani tersebut sudah tidak memiliki uang sama sekali. Mau tak mau, mereka harus menjual salah satu kambing ternak. Namun karena terlalu kurus, sang ayah khawatir tak akan ada orang yang mau membelinya. Setelah dipikirkan baik-baik, ia pun berencana untuk menggembalakan kambing tersebut di padang rumput agar bisa makan banyak dan menjadi lebih gemuk. Ia lalu meminta putra sulungnya untuk melakukan tugas itu. Sayangnya, si sulung adalah anak yang pemalas. Meskipun mengiyakan perintah sang ayah, bukan berarti ia akan melaksanakannya dengan baik. Untuk apa aku menggembala jauh-jauh sampai ke padang rumput? Lebih baik aku di sini saja agar bisa tidur di bawah pohon, pikir si sulung. Benar saja, ia hanya membiarkan kambingnya berkeliaran bebas, kemudian tidur di bawah pohon yang rindang sampai sore tiba. Ketika bangun dari tidurnya, kambing yang ia gembalakan sudah hilang. Bukannya berusaha untuk mencarinya, ia justru langsung pulang ke rumah. Mana kambingnya, sulung? Tanya ayahnya. Tanpa berpikir panjang, si sulung berdusta. Maafkan aku, ayah, kambingnya hanyut di sungai. Tentu saja, ayahnya marah bukan main. Ia juga merasa sedih karena mereka sudah tak memiliki apa-apa untuk makan esok hari. Di tengah kebingungannya, ia pun memutuskan untuk berangkat ke hutan mengecek jeratan yang ia pasang hari sebelumnya. Sesampainya di hutan, bukan main senangnya sang ayah ketika mendapati seekor anak babi hutan terjerat dalam jebakannya. Ia langsung berpikiran untuk menjual mahal babi hutan tersebut dan bisa membeli beras untuk keperluan makan selama 1 minggu. Ia lalu melepaskan jerat yang mengikat kaki si anak babi hutan. Namun mendadak dari arah semak belukar muncul 2 bayangan hitam yang menyerbu sang petani dengan penuh amarah. Belum sempat melakukan sesuatu, dirinya sudah terkapar di tanah dengan tubuh penuh luka. Rupanya, 2 bayangan hitam itu adalah induk si anak babi hutan yang tengah marah karena anaknya ditangkap. Sang petani pun berusaha bangkit, kemudian mencabut parangnya untuk melawan keduanya. Namun, nasib sang petani begitu malang. Parangnya yang sudah aus justru patah menjadi 2. Babi hutan pun menjadi semakin marah dan bersiap menyeruduknya. Petani tersebut pun langsung lari tunggang langgang. Ketika melihat sebuah sungai kecil, ia berusaha untuk melompat, namun malang bagi sang petani. Ia terpeleset dan akhirnya jatuh hingga kepalanya terantuk batu. Pada akhirnya, ia tewas tanpa diketahui oleh anak dan istrinya. Di sisi lain, sang istri petani tengah memarahi putra sulungnya karena membuang segenggam beras terakhir yang mereka miliki ke dalam sumur. Hatinya pun diliputi kekecewaan. Ia tak menduga putra yang dikandungnya selama 9 bulan itu kini tumbuh menjadi anak yang menyusahkan kedua orang tuanya.
Karena sudah tak memiliki simpanan beras lagi, sang istri berniat untuk menjual periuk yang baru saja ia buat ke pasar. Ia kemudian meminta putra sulungnya untuk mengambilkan periuk yang masih ia jemur di belakang rumah. Sulung, tolong ambilkan periuk tanah liat yang sudah ibu keringkan di belakang rumah. Nanti ibu akan menjualnya ke pasar. Ketika nanti ibu ke pasar, jagalah adikmu karena ayahmu belum pulang. Pinta sang istri petani. Ketika mendengarnya, sang putra sulung merasa kesal. Bukannya menuruti perintah sang ibunda, ia justru menggerutu sendiri. Untuk apa aku mengambil periuk itu? Lagi pula kalau nanti ibu pergi ke pasar, aku harus menjaga si bungsu dan tidak bisa pergi bermain. Malas sekali rasanya. Lebih baik aku pecahkan saja periuknya, gerutu si sulung. Kemudian ia pun membanting periuk tanah liat yang akan dijual sang ibunda. Ketika mendengar suara periuk yang pecah, bukan main terkejutnya sang ibunda. Ia pun langsung pergi ke belakang rumah dan mendapati periuk yang telah pecah berkeping-keping di lantai. Astaga sulung, tidak tahukah kamu kalau kita semua butuh makan? Kenapa kamu justru menghancurkan harta terakhir kita? Tanya sang ibunda dengan penuh air mata. Namun tak ada penyesalan sama sekali dari dalam hati diri si sulung. Ia bahkan menjadi semakin nakal karena makanan yang tersisa di dapur hanyalah pisang. Maka sang ibunda pun menyajikannya untuk makan siang kedua buah hati. Melihat pisang tersebut, si sulung marah dan menolak makan. Aku kan bukan bayi lagi. Aku tidak mau makan pisang. Aku maunya nasi dengan gulai ikan, teriak si sulung sambil membanting piringnya ke tanah. Mendengar hal itu, sang ibunda hanya bisa mengelus dadanya dengan penuh kesedihan. Di waktu yang sama, mendadak seorang tetangga datang memberikan kabar buruk. Ia memberitahukan bahwa ayah si sulung dan bungsu ditemukan tewas di tepi sungai. Hal itu langsung membuat air mata istri petani mengalir lebih deras. Ia tak bisa membayangkan bagaimana nasib mereka tanpa keberadaan sang suami selanjutnya. Namun, si sulung justru tidak terlihat sedih sedikit pun. Bagi si sulung, hidupnya kini terasa lebih tenang karena sudah tidak ada lagi ayah yang akan selalu menyuruhnya melakukan sesuatu yang tidak ia sukai. Karena merasa kehidupan mereka sudah tak lagi bisa dipertahankan, istri sang petani pun hanya bisa memeluk putra sulungnya dan menangis kencang. Kemudian di antara tangisannya ia berbisik pada putranya. Sulung, ibu sudah merasa tak sanggup lagi hidup di dunia ini. Hati ibu terasa berat jika membayangkan hidup hanya bersamamu. Lebih baik ibu menuju ke Batu Belah saja untuk menyusul ayahmu. Jagalah adikmu baik-baik, ucap sang ibunda. Istri petani itu pun kemudian pergi meninggalkan kedua buah hatinya menuju ke batu besar yang disebut Batu Belah, batu bertangkup di pinggir sungai. Sesampainya di sana, wanita itu mendendangkan sebuah lagu. Batu belah, batu bertangkup, hatiku alangkah merana. Batu belah, batu bertangkup, bawalah aku serta. Sesaat setelah selesai, angin kencang bertiup dan membuat batu itu terbelah menjadi dua. Istri sang petani pun masuk ke dalamnya, kemudian batunya kembali merapat. Setelah melihat hal itu, barulah muncul penyesalan di hati sang anak sulung. Ia langsung menangis keras
dan memanggil-manggil ibunya. Bahkan ia sampai berjanji akan menuruti semua perintah ibundanya dan tak akan nakal lagi. Namun ia hanya bisa menangisi penyesalannya karena sang ibunda kini telah menghilang di telan batu. Itulah kisah legenda batu belah, batu betangkuk. Pesan moral yang didapatkan dari cerita ini adalah seorang anak sudah sepatutnya bersikap baik dan santun kepada kedua orang tuanya. Selain itu, jangan pernah membantah setiap perintah baik. Orang tua. Yakinlah bahwa mereka pasti ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Kisah Banta Barencia. Pada zaman dahulu kala, di sebuah dusun terpencil di daerah Nanggro, Aceh Darussalam, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Banta Barencia. Banta seorang anak yang rajin dan mahir bermain suling. Kedua ibu dan anak itu tinggal di sebuah gubuk bambu yang beratapkan ilalang dan beralaskan dedaunan kering dengan kondisi hampir roboh. Kalau hujan turun, air dengan leluasa masuk ke dalamnya. Bangunan gubuk itu benar-benar tidak layak huni lagi. Apa hendak dibuat? Jangankan biaya untuk memperbaiki gubuk itu, untuk makan sehari-hari pun mereka kesulitan. Untuk bertahan hidup, ibu dan anak itu menampi sekam di sebuah kincir padi milik saudaranya yang bernama Jakub. Jakub adalah saudagar kaya di dusun itu. Namun, ia terkenal sangat kikir, loba, dan tamak. Segala perbuatannya selalu diperhitungkan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Terkadang, ia hanya mengupahi ibu Banta Barencia dengan segenggam atau 2 genggam beras. Beras itu hanya cukup dimakan sehari oleh janda itu bersama anaknya. Pada suatu hari, ibu berangkat sendirian ke tempat kincir padi tanpa ditemani Banta karena sedang sakit. Betapa kecewanya ia saat tiba di tempat itu. Tak seorang pun yang menumbuk padi. Dengan begitu, tentu ia tidak dapat menampi sekam dan memperoleh upah beras. Dengan perasaan kecewa dan sedih, perempuan parubaya itu kembali ke gubuknya. Setibanya di gubuk, ia langsung menghampiri anak semata wayangnya yang sedang terbaring lemas. Wajah anak itu tampak pucat dan tubuhnya menggigil, karena sejak pagi perutnya belum terisi sedikit pun makanan. Ibu, Banta lapar, rengek Banta Barencia. Janda itu hanya terdiam sambil menatap lembut anaknya. Sebenarnya, hati kecilnya teriris-iris mendengar rengekan putranya itu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada sama sekali makanan yang tersisa. Hanya ada segelas air putih yang berada di samping anaknya. Dengan perlahan, ia meraih gelas itu dan mengelurkannya ke mulut Banta Barencia. Seteguk demi seteguk, Banta meminum air dari gelas itu sampai pengganti makanan untuk menghilangkan rasa laparnya. Setelah meminum air itu, Banta merasa tubuhnya sedikit mendapat tambahan tenaga. Dengan penuh kasih sayang, ia menatap wajah ibunya. Lalu perlahan-lahan ia bangkit dari tidurnya, seraya mengusap air mata bening yang keluar dari kelopak mata ibunya. kenapa ibu menangis? Tanya Banta dengan suara pelan.
Mulut perempuan paruh baya itu belum bisa berucap apa-apa. Dengan mata berkaca-kaca, ia hanya menghela nafas panjang. Banta pun menatap lebih dalam ke arah mata ibunya. Sebenarnya ia mengerti alasan kenapa ibunya menangis. Bu, Banta tahu mengapa ibu meneteskan air mata. Ibu menangis karena sedih tidak memperoleh upah hari ini. Sudahlah Bu, Banta tahu ibu sudah berusaha keras mencari nafkah agar kita bisa makan. Barangkali nasib baik belum berpihak kepada kita, Bu. Mendengar ucapan Banta, perempuan paruh baya itu tersentak. Ia tidak pernah mengira sebelumnya jika anak semata wayangnya yang selama ini dianggapnya masih kecil itu ternyata pikirannya sudah cukup dewasa. Dengan perasaan bahagia, ia merangkul tubuh putranya sambil meneteskan air mata. Perasaan bahagia itu seolah-olah telah menghapus segala kepedihan dan kelelahan batin yang selama ini membebani hidupnya. Banta anakku, ibu bangga sekali mempunyai anak sepertimu. Ibu sangat sayang kepadamu anakku, ucap ibu Banta dengan perasaan yang haru. Kasih sayang dan perhatian ibunya itu benar-benar memberi semangat baru kepada Banta. Tubuhnya yang lemas tiba-tiba kembali bertenaga. Ia kemudian menatap wajah ibunya yang tampak pucat. Ia sadar bahwa saat ini ibunya pasti sedang lapar. Oleh karena itu, ia meminta izin kepada ibunya hendak pergi ke rumah pamannya, Jakub, untuk meminta beras. Namun ibunya mencegahnya karena ia telah memahami perangai saudaranya yang kikir itu. Jangan anakku, bukankah kamu tahu sendiri kalau pamanmu itu sangat perhitungan? Ia tentu tidak akan memberimu beras sebelum kamu bekerja. Banta mengerti Bu, tapi apa salahnya jika kita mencobanya dulu? Barangkali paman akan merasa iba melihat keadaan kita. Berkali-kali ibunya mencegahnya, namun Banta Barensyah tetap bersikeras ingin pergi ke rumah pamannya. Akhirnya, perempuan yang telah melahirkannya itu pun memberinya izin. Maka berangkatlah Banta ke rumah pamannya. Saat ia masuk ke pekarangan rumah, tiba-tiba terdengar suara keras membentaknya. Suara itu tak lain adalah suara pamannya. Hai, anak orang miskin, jangan mengemis di sini. Paman, kasihanilah kami, berikanlah kami segenggam beras, kami lapar. Ah, persetan dengan keadaanmu itu. Kalian lapar atau mati sekalian pun, aku tidak peduli. Saudagar itu kembali menghardiknya dengan kata-kata yang lebih kasar lagi. Betapa kecewanya dan sakitnya hati Banta Barensyah. Bukannya beras yang diperoleh dari pamannya, melainkan cacian dan makian. Ia pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih dan kesal. Tak terasa, air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Dalam perjalanan pulang, Banta mendengar kabar dari seorang warga bahwa raja di sebuah negeri yang letaknya tidak berapa jauh dari dusunnya akan mengadakan sayembara. Raja negeri itu mempunyai seorang putri yang cantik jelita dan rupawan. Ia bagaikan bidadari yang menghimpun semua pesona lahir dan batin. Kulitnya sangat halus, putih dan bersih. Saking putihnya, kulit putri itu seolah-olah tembus pandang. Jika ia menelan makanan, seolah-olah makanan itu tampak lewat di tenggorokannya. Itulah sebabnya ia diberi nama Putri Terus Mata. Setiap pemuda yang melihat kecantikannya
pasti tergelitik hasratnya untuk mempersuntingnya. Sudah banyak pangeran yang datang meminangnya, namun belum satu pun pinangan yang diterima. Putri akan menerima lamaran bagi siapa saja yang sanggup mencarikannya pakaian yang terbuat dari emas dan suasa. Mendengar kabar itu, Banta timbul keinginan untuk mengadu untung. Ia berharap dengan menikah dengan sang putri, hidupnya akan menjadi lebih baik. Siapa tahu ia bernasib baik, pikirnya. Ia pun bergegas pulang ke gubuknya untuk menemui ibunya. Setibanya di gubuk, ia langsung duduk di dekat ibunya. Sambil mendekatkan wajahnya yang sedikit pucat karena lapar, Banta menyampaikan perihal hasratnya mengikuti sayembara tersebut kepada ibunya. Ia berusaha membujuk ibunya agar keinginannya dikabulkan. Bu, Banta sangat sayang dan ingin terus hidup di samping ibu. Ibu telah berusaha memberikan yang terbaik untuk Banta. Kini Banta hampir beranjak dewasa. Saatnya Banta harus bekerja keras memberikan yang terbaik untuk ibu. Jika ibu merestui niat tulus ini, izinkanlah Banta merantau untuk mengubah nasib hidup kita, Bu. Perempuan paruh baya itu tak mampu lagi menyembunyikan kekagumannya kepada anak sematawayangnya itu. Ia pun memeluk erat Banta dengan penuh kasih sayang. Banta, anakku, kamu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Jika itu sudah menjadi tekadmu, ibu mengizinkanmu walaupun dengan berat hati harus berpisah denganmu. Tapi, bagaimana kamu bisa merantau ke negeri lain, anakku? Apa bekalmu di perjalanan nanti? Jangankan untuk ongkos kapal dan bekal, untuk makan sehari-hari pun kita tidak punya. Ibu tidak perlu memikirkan masalah itu. Cukup doa dan restu ibu menyertai Banta. Setelah mendapat restu dari ibunya, Banta Barencia pun pergi ke sebuah tempat yang sepi untuk memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah semalam suntuk berdoa dengan penuh khusyuk, akhirnya ia pun mendapat petunjuk agar membawa sehelai daun talas dan suling miliknya ke perantauan. Daun talas itu akan ia gunakan untuk mengarungi laut luas menuju ke tempat yang akan ditujunya. Sedangkan suling akan ia gunakan untuk menghibur para tukang tenun untuk membayar biaya kain emas dan suasa yang dia perlukan. Keesokan harinya, usai berpamitan kepada ibunya, Banta pun pergi ke rumah pamannya. Ia bermaksud meminta tumpangan di kapal pamannya yang akan berlayar ke negeri lain. Setibanya di sana, ia kembali dibentak oleh pamannya. Ada apa lagi? Kamu kemari, anak malas. Paman, bolehkah Ananda ikut berlayar sampai ke tengah laut? Jakub tersentak mendengar permintaan aneh dari Banta. Ia berpikir bahwa kemenakannya itu akan bunuh diri di tengah laut. Dengan senang hati, ia pun mengizinkannya. Ia merasa hidupnya akan aman jika anak itu telah mati, karena tidak akan lagi datang meminta-minta kepadanya. Akhirnya, Banta pun ikut berlayar bersama pamannya. Begitu kapal yang mereka tumpangi tiba di tengah-tengah samudra, Banta meminta kepada pamannya agar menurunkannya dari kapal. Paman, perjalanan Nanda bersama paman cukup sampai di sini. Tolong turunkan Nanda dari kapal ini, pinta Banta Barencia. Saudagar kaya itu pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan Banta ke laut. Namun sebelum diturunkan,
Banta mengeluarkan lipatan daun talas yang diselempitkan di balik pakaiannya. Kemudian, ia membuka lipatan daun talas itu seraya duduk bersila di atasnya. Melihat kelakuan Banta itu, Jakub menertawainya. Dasar anak bodoh. Pengawal, turunkan anak ini dari kapal. Biarkan saja dia mati dimakan ikan besar. Namun, betapa terkejutnya saudagar kaya itu dan para anak buahnya. Setelah menurunkan Banta ke laut, ternyata sehelai daun talas itu mampu menahan tubuh Banta di atas air. Dengan bantuan angin, daun talas itu membawa Banta menuju ke arah barat, sedangkan pamannya berlayar menuju ke arah utara. Setelah berhari-hari terombang-ambing di atas daun talas, dihempas gelombang samudra, Banta tiba di sebuah pulau. Saat pertama kali menginjakan kaki di pulau itu, ia terkagum-kagum menyaksikan pemandangan yang sangat indah dan memesona. Hampir di setiap halaman rumah penduduk terbentang kain tenunan dengan berbagai motif dan warna sedang dijemur. Rupanya, hampir seluruh penduduk di pulau itu adalah tukang tenun. Banta pun mampir ke salah satu rumah penduduk untuk menanyakan kain emas dan suasa yang sedang dicarinya. Namun, penghuni rumah itu tidak memiliki jenis kain tersebut. Ia pun pindah ke rumah tukang tenun di sebelahnya. Dan ternyata si pemilik rumah itu juga tidak memilikinya. Berhari-hari ia berkeliling kampung dan memasuki rumah penduduk satu persatu. Namun kain yang dicarinya belum juga ia temukan. Tinggal satu rumah lagi yang belum ia masuki, yaitu rumah kepala kampung yang juga tukang tenun. Permisi tuan, seru Banta setelah mengetuk pintu rumah kepala kampung itu. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki parubaya membuka pintu dan mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Ada yang bisa kubantu, anak muda? Setelah memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya, Banta pun menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf tuan, kedatangan saya kemari ingin mencari kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa. Jika tuan memilikinya, bolehkah saya membelinya? Kepala kampung itu tersentak kaget mendengar permintaan Banta, apalagi setelah melihat penampilan Banta yang sangat sederhana. Hai Banta, dengan apa kamu bisa membayar kain emas dan suasa itu? Apakah kamu mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya? Maaf tuan, saya memang tidak mampu membayarnya dengan uang. Tapi jika tuan berkenan, bolehkah saya membayarnya dengan lagu? Melihat keteguhan hati Banta hendak memiliki kain tenun tersebut, kepala kampung itu kembali bertanya kepadanya. Banta, kalau boleh saya tahu, kenapa kamu sangat menginginkan kain itu? Banta pun menceritakan alasannya sehingga ia harus berjuang untuk mendapatkan kain tersebut. Karena Iba mendengar cerita Banta, akhirnya kepala kampung itu memenuhi permintaannya. Dengan keahliannya, Banta pun memainkan sulingnya dengan lagu-lagu yang merdu. Kepala kampung itu benar-benar terbuai menikmati senandung lagu yang dibawakan Banta. Setelah puas menikmatinya, ia pun memberikan kain emas dan suasa miliknya kepada Banta. Kamu sangat mahir bermain suling, Banta. Kamu pantas mendapatkan kain emas dan suasa ini. Terima kasih, Tuan. Banta sangat berhutang budi kepada Tuan. Banta akan selalu mengingat semua kebaikan hati Tuan.
Setelah mendapatkan kain emas dan suasa tersebut, Banta pun meninggalkan pulau itu. Ia berlayar mengarungi lautan luas menuju ke kampung halamannya dengan menggunakan daun talas saktinya. Hati anak muda itu sangat gembira. Ia tidak sabar ingin menyampaikan berita gembira itu kepada ibunya dan segera mempersembahkan kain emas dan suasa itu kepada Putri Terusmata. Namun, nasib malang menimpa Banta. Ketika sampai di tengah laut, ia bertemu dan ikut dengan kapal Jakub yang baru saja pulang berlayar dari negeri lain. Saat ia berada di atas kapal itu, kain emas dan suasa yang diperolehnya dengan susah payah dirampas oleh Jakub. Setelah kainnya dirampas, ia dibuang ke laut. Dengan perasaan bangga, Jakub membawa pulang kain tersebut untuk mempersunting Putri Terusmata. Sementara itu, Banta yang hanyut terbawa arus gelombang laut terdampar di sebuah pantai dan ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang mencari kerang. Sepasang suami istri itu pun membawanya pulang dan mengangkatnya sebagai anak. Setelah beberapa lama tinggal bersama kedua orang tua angkatnya tersebut, Banta pun memohon diri untuk kembali ke kampung halamannya, menemui ibunya dengan menggunakan daun talas saktinya. Setibanya di gubuknya, ia pun disambut oleh ibunya dengan perasaan sukacita. Kemudian, Banta menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Maafkan Banta, Bu. Sebenarnya Banta telah berhasil mendapatkan kain emas dan suasa itu, tetapi Paman Jakub merampasnya. Sudahlah anakku, ibu mengerti perasaanmu. Barangkali belum nasibmu mempersunting putri raja. Tapi Bu, Banta harus mendapatkan kembali kain emas dan suasa itu dari Paman. Kain itu milik Banta. Semuanya sudah terlambat, anakku. Apa maksud ibu berkata begitu? Ketahuilah, anakku, pamanmu memang sungguh beruntung. Saat ini pesta perkawinannya dengan putri raja sedang dilangsungkan di istana. Tanpa berpikir panjang, Banta segera berpamitan kepada ibunya, lalu bergegas menuju ke tempat pesta itu dilaksanakan. Namun setibanya di kerumunan pesta yang berlangsung meriah itu, Banta tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai bukti untuk menunjukkan kepada raja dan sang putri bahwa kain emas dan suasa yang dipersembahkan Jakub itu adalah miliknya. Sejenak ia menengadahkan kedua tangannya, berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu ia selesai berdoa, tiba-tiba datanglah seekor burung elang terbang berputar-putar di atas keramaian pesta sambil berbunyi. Klik, klik, klik. Kain emas dan suasa itu milik Banta Barensyah. Klik, klik, klik. Kain emas dan suasa itu milik Banta Barensyah. Demikian bunyi elang itu berulang-ulang. Mendengar bunyi elang itu, seisi istana menjadi gempar. Suasana pesta yang meriah itu seketika menjadi hening. Bunyi elang itu pun semakin jelas terdengar. Akhirnya, Raja dan Putri Terusmata menyadari bahwa Jakub adalah orang serakah yang telah merampas milik orang lain. Sementara itu, Jakub yang sedang di pelaminan mulai gelisah dan wajahnya pucat. Karena tidak tahan lagi menahan rasa malu dan takut mendapat hukuman dari raja, Jakub melarikan diri melalui jendela. Namun saat akan meloncat, kakinya tersandung di jendela sehingga ia pun jatuh tersungkur ke tanah
hingga tewas seketika. Setelah peristiwa itu, Banta pun dinikahkan dengan Putri Terusmata. Pesta pernikahan mereka dilangsungkan selama 7 hari 7 malam dengan sangat meriah. Tidak berapa lama setelah mereka menikah, raja yang merasa dirinya sudah tua menyerahkan jabatannya kepada Banta Barensyah. Banta Barensyah pun mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya di istana. Akhirnya, mereka pun hidup bahagia bersama seluruh keluarga di istana. Demikian cerita dari Aceh Banta Barensyah. Sedikitnya ada 2 pelajaran penting yang dapat dipetik dari kisah ini. Pertama, orang yang senantiasa berusaha dan bekerja keras pada akhirnya akan memperoleh keberhasilan, sebagaimana ditunjukkan oleh perilaku Banta Barensyah. Berkat kerja keras dan kesabarannya, ia berhasil mempersunting putri raja dan menjadi seorang raja. Dikatakan dalam Tunjuk Ajar Melayu, "Wahai Ananda Cahaya Mata, rajin dan tekun dalam bekerja, penat dan letih usah dikira, supaya kelak hidupmu sejahtera." Pelajaran kedua, orang kaya yang kikir dan serakah seperti Jakub pada akhirnya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ia tewas akibat keserakahannya. Dikatakan dalam Tunjuk Ajar Melayu, "Apa tanda orang tamak? Karena harta marwah tercampang."